sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjumpakan kita pagi ini. Dialah Allah taala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan dan mematikan. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah, yang menurunkan raja-raja adalah Allah, yang memuliakan adalah Allah, yang menghinakan adalah Allah. Everything in the hand of Allah. Semua berada dalam genggaman Allah. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia presiden. Allah kuasa menghinakan presiden tanpa mengambil kekuasaannya. La ilaha illallah. Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah kuasa menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Jadi hadirin sekalian, Nabi ajarkan kita dalam satu hadis, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, kata Nabi, tingkatkan iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah, banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan la ilaha illallah, katakan tidak kecuali kepada Allah. Dalam satu hadis qudsi Allah firmankan, sekiranya kalian semua mendapatkan aku, kata Allah, engkau akan dapatkan semua segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Gak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Gak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tak masalah kita kehilangan popularitas karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena popularitas. Dapatkan Allah, dapatkan segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. La ilaha illallah. Maka hadirin sekalian, di Amazing Muharram, dengan semangat motivasi hijrah hari ini, kita semua berhijrah. Hijrah itu bukan hanya anak metal saja yang hijrah kepada taat, bukan hanya orang preman saja yang hijrah. Ustadz harus hijrah juga. Jangankan ulama, Nabi aja hijrah, hadirin sekalian. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi hijrah ini hadirin mulia sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Kita hijrah dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah, dari yakin kepada mal menjadi yakin kepada amal, dari cinta kepada dunia menjadi cinta kepada kehidupan akhirat. Saya ingatkan hadirin sekalian, dunia bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, nggak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau berhijrah tuh sekarang juga, jangan tunggu nanti keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kita ganti cara hidup kita. Kita lahir ke dunia hadirin bukan atas kehendak kita, bukan kehendak orang tua kita, bukan kehendak siapa-siapa, tapi kita lahir ke dunia atas kehendak Allah. Maka kita harus menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah, bukan semau kita. Dan Allah menghendaki kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, apabila kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah kita hadirin mulia dari kebiasaan buruk kepada sunnah yang selama ini hidup sesuai dengan syahwat hawa nafsu kita sendiri. Mulai hari ini kita hijrah, hidup dengan cara Nabi, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jangan anggap remeh hadirin sekalian, masalah minum saja. Hijrah kita dari tangan kiri ke tangan kanan. Bapak-bapak, dari istinja kita hadirin mulia kita perhatikan, buang air kecil dari berdiri ke jongkok, itu hijrah. Dari kebiasaan masuk masjid kaki kiri pindah ke kaki kanan. Ini sunnahnya hadirin mulia agama. Masuk toilet dengan cara Nabi itu ibadah, dapat pahala. Ikut cara Nabi. Apa saja yang perintah Allah yang halal tapi nggak ikut cara Nabi hadirin mulia,
bisa berubah sifatnya jadi haram. Ayam yang halal tapi disembelih gak ikut cara Nabi jadi haram. Maka kita semua hadirin sekalian, come back to sunnah, kembali kepada sunnah Nabi. Jangan malu dengan sunnah. Kalian tak sendirian, banyak sekarang sudah ribuan orang bersama kita. Jangan takut cemooh orang, caci maki orang, penilaian manusia tak penting. Apa artinya seluruh dunia mengatakan kita orang baik tapi Allah katakan tidak? Yang penting apa kata Allah. Kenali Allah, maka kita akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut sama makhluk dia lari menjauh, dia sembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah. Kenali dunia, maka kita tak akan pernah mencintai dunia. Dunia ini nothing, tidak ada apa-apanya. Kesedihan di dunia bukanlah kesedihan yang sesungguhnya. Kebahagiaan di dunia bukanlah kebahagiaan yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Yang menang di dunia belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Dikumpulkan seluruh kenikmatan di dunia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, kemudian dibandingkan dengan kenikmatan satu orang ahli surga yang paling rendah derajatnya. Niscaya kenikmatan dunia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir bagaikan satu tetes air berbanding dengan samudra yang luas. Seluruh penderitaan, kehinaan, penyakit, masalah, musibah yang ada di dunia dikumpulkan semuanya dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir, lalu dibandingkan dengan penderitaan satu orang ahli neraka yang paling rendah, maka kan seluruh penderitaan dunia bagaikan satu tetes air berbanding dengan samudra yang luas. Maka hadirin mulia, jangan cintai dunia. Dunia ini sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia itu sementara saja. Semuanya sementara saja. Sedih sementara, bahagia sementara, kaya sementara, miskin sementara, cantik sementara, tampan sementara. Jadi hadirin sekalian, sungguh bodoh orang yang mencintai dunia. Coba lihat berapa banyak orang yang ingin bangun rumah, tahu-tahu dia mati sebelum rumahnya selesai. Tahu nggak? Berapa banyak orang yang ingin beli mobil, tahu-tahu dia mati sebelum punya mobil. Pastinya mati lebih pasti daripada terbitnya matahari esok pagi. Yang namanya kematian tidak mencari orang tua, tak mencari orang sakit, tapi dia mencari siapa saja yang telah datang waktunya, telah habis rezekinya dia makan, dia pasti akan berangkat. Ya, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, rela atau terpaksa. Jadi hadirin sekalian, inilah gara-gara ingat mati inilah yang membuat saya memutuskan untuk cepat-cepat berhijrah. Karena banyak teman-teman saya dulu ketika di underground di metal tuh matinya nggak benar semua, nggak ada yang husnul khatimah. Nggak ada ceritanya preman, anak metal, anak band terus mati husnul khatimah, tuh jarang. Mungkin nggak ada kayaknya. Ada yang mati tabrakan, ada yang mati bunuh diri, ada yang mati overdosis, ada yang mati digebukin orang. Naudzubillah min dzalik. Saya bilang, wah bahaya ini, kalau saya nggak cepat-cepat hijrah bisa-bisa mati kayak gitu juga. Maka tahun 2000 saya putuskan hadirin sekalian, di Bali asbab ada orang-orang yang berdakwah. Ya Pak ya, dakwah itu ini bukan dakwah ini Pak, ini namanya ta'lim, ini namanya kajian, ini namanya Masya Allah, kalau kata Ustaz Usama ini ceramah. Nah, dakwah itu ngajak orang dari luar majelis ke dalam majelis. Dakwah itu mengajak orang dari kekafiran kepada Islam. Dakwah itu mengajak orang maksiat kepada taat. Itu dakwah. Jadi kemarin viral kan ada yang salawatan di diskotik di mana, itu sebetulnya dakwah, ngajak orang dari jalan kesesatan kepada Allah, mengenalkan mereka, mengingatkan mereka kepada Allah. Dan saya salah satu orang yang dapat ada di tempat-tempat seperti itu. Nah, saya kenal agama bukan di Makkah Madinah, kenal agama bukan di madrasah, tapi kenal agama di kafe di Bali, di Pantai Kuta. Ada jamaah-jamaah yang berdakwah tak minta upah, datang tak diundang, pergi tak diantar. Mau diusir, mau dicaci maki, dia tetap datang. Kenapa? Datang karena cinta sayang. Ada kepedulian kepada saudara muslim. Ini penting hadirin mulia. Hari ini banyak orang saleh, salehah tapi tak peduli sama tetangganya. Kalau kita tolong orang lain, Allah tolong kita. Membantu itu bukan hanya memikirkan makan minum hadirin mulia. Saya baru pulang dari Lombok, hadirin dari Lombok. Hari ini ratusan ribu saudara kita hadirin mengungsi. Ribuan rumah yang rata dengan tanah.
ribuan relawan datang membawa bantuan sembako dan sebagainya, hadirin mulia. Tapi saya datang dari tenda ke tenda, tak banyak yang memikirkan akhirat. Semua hanya disuruh memikirkan bangunan, rumah, memikirkan pakan, minum, sembako. Tapi agama lain buat, dia berikan bantuan, dia ingatkan orang kepada Tuhan mereka. Kita marah-marah, sementara kita tak buat. Nah, ini penting hadirin mulia, dakwah. Ajak orang kepada Allah. Satu orang yang dapat hidayah asbab kita, insya Allah cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Satu orang yang dapat hidayah gara-gara kita, hadirin sekalian, itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kerja umat Rasulullah SAW, kerja laki-laki dan wanita. Ajak manusia kepada Allah. Kalau mengajar itu tugasnya ulama, berfatwa tugasnya ulama, tapi mengajak orang yang paling bodoh di dunia bisa buat, ya, itu mengajak orang, ayo, mari, ayo. Nah, itu semua orang bisa buat. Maka Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini beritikadlah dalam hati, berniatlah, berazamlah, mulai hari ini saya akan ajak semua orang yang saya ketemu untuk mengenal Allah, untuk mengingat Allah, untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Saya akan ajak orang untuk memakmurkan masjid. Bagaimana masjid-masjid kita semua yang ada di Indonesia, 1 juta masjid kurang lebih, sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Ajak orang ke majelis-majelis ilmu. Siapa yang memudahkan langkah kaki dia ke majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkah kaki dia menuju surga. Ingatkan orang kepada akhlak mulia, jangan sombong. Ingatkan orang sombong, baju kebesaran Allah jangan dipakai. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Orang kaya sombong, ya Allah benci, apalagi miskin sombong. Betul gak? Ini yang cantik-cantik sombongnya gak boleh, apalagi pas-pasan sombong, ya. Orang alim sombongnya dilaknat, apalagi bodoh sombong. Gak boleh sombong. Apa yang kita sombongkan? Maka ucapkan kalimat sederhana nih, coba semuanya. Sebaik-baik aku, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk aku. Letakkan diri di bawah rumput, dan orang tua katakan orang tua itu lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kemudian anak muda katakan adik-adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Dan orang kaya katakan orang kaya itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena pahalanya banyak, zakatnya banyak, sedekahnya banyak, bangun masjid, bangun pesantren, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau melihat orang miskin, katakan orang miskin itu lebih baik dari saya. Kenapa? Tak banyak hisab bapak itu di akhirat, gak banyak hisab ibu itu di akhirat, pasti mereka lebih duluan masuk surga daripada saya. Ikhlas, luruskan niat. Orang ikhlas dipuji gak senang hati, dibully gak sakit hati. Tangan kita cuma 2, mulut orang miliaran, tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup telinga dan terus